Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa,
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online GB Petukangan. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan-Nya Tuhan. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ini. Kami boleh menginjak tahun 2021 ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Saya mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu, hadirat-Mu turun menjamah setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, saya serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Haleluya. Sebab hanya di dalam namanya kita boleh menemukan sukacita kita. Amin.
Saya mengajak kita semua untuk lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang mengalami sukacita boleh tepuk tangan. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi yang mengalami sukacita boleh suarakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mau terus sembah Engkau. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sadar Tuhan, kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Semua karena anugerah-Mu ku hidup. Semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari sekali lagi sungguh-sungguh kita katakan, selamanya kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup.
kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya kami mau tetap sembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya di minggu keempat di tahun 2021 ya. Waktunya sepertinya cepat begitu berlalu, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Januari. Tapi tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, kita percaya Tuhan terus akan memberkati kita di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu pengharapan di tengah badai. Ya, sesuai dengan apa visi dari gereja kita, gembala sidang kita tahun 2021 adalah the year of integrity, ya. Diambil dari ayat pendukungnya, itu Mazmur 24 dan Mazmur 41, ya. Nah, sebelum saya masuk dalam materi khotbah saya pada hari ini, saya ingin memberikan kesaksian sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya memasuki tahun 2021 ini, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, ya, bahwa sejak tahun 2020
kita sudah memasuki krisis ekonomi, apalagi kami orang-orang yang bekerja di dunia sekuler, bekerja di dunia bisnis, ya. Sebelum pandemi kami sudah mengalami krisis, ya, yang sangat dalam. Ditambah di tahun dimensi yang baru 20, ya, kami benar-benar masuki sesuatu yang baru. Begitu juga Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita semua pasti mengalami, ya, sesuatu yang belum kita pernah rasakan, ya, di tahun 2020, ya, dengan segala macam protokol-protokol yang harus kita lakukan sampai dengan saat ini, ya. Memang pertaruhannya luar biasa Bapak Ibu, ya, di dalam situasi krisis, pandemi, ya. Pastinya di antara kita juga banyak kehilangan pekerjaan, ya. Apalagi sekali lagi, apalagi kami di orang-orang yang dunia sekuler, di dunia bisnis, banyak mengalami tekanan, ya. Sehingga, ya, aset-aset semua mau gak mau supaya jalannya perusahaan tetap berjalan, kami harus menjual semua aset-aset kami. Dan kami bertahan hidup sampai dengan hari ini, ya. Nah, menjelang akhir tahun 2020, saya tanya Tuhan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuntun saya Tuhan, memasuki tahun 2021 ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Akhirnya Tuhan kasih rema saya dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Kita buka Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditukannya bagi orang-orang kudus. Amin Bapak Ibu, luar biasa, ya. Saya benar-benar jadi rema dari firman Tuhan ini, ya, memasuki di 31 Desember 2020. Ini yang terus saya bawa dalam kehidupan saya, dalam setiap pelayanan-pelayanan saya coba bagikan ini, ya. Ini benar-benar membuat saya makin percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan juga pasti akan menolong Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga, ya. Ia berharap jemaat, ya, mengerti pengharapan tersebut, ya. Sesuai dengan apa yang barusan tadi kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 18, ya. Alkitab menyatakan, menunjukkan bahwa jemaat Efesus yang seharusnya sudah mengerti tentang Allah yang mereka sembah, ya, ternyata masih perlu didoakan oleh Rasul Paulus agar mereka memiliki mata hati yang diterangi untuk dapat mengenal Allah. Begitu juga dengan kita sebagai jemaat-jemaat pengikut-pengikut Tuhan, ya. Kita masih perlu diingatkan supaya apa? Kita memiliki mata hati yang terang untuk dapat mengenal Allah lebih lagi hari-hari ini, ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Semenjak saya dapat rema dari ayat yang Efesus 1 ini, dia akan membuat mata hatimu terang, ya. Bagaimana supaya hati kita, ya, diterangi oleh kemuliaan Tuhan, diterangi oleh kasih Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu yang pertama, ya, mata hati yang diterangi memiliki pengertian, ya, telah diterangi bagian terdalam dari manusia untuk sanggup mengerti. Hati adalah bagian yang terdalam. Apa untuk sanggup mengerti, ya? Amsal pasal yang keempat ayat 23, ya.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu, kehidupan kita semua. Makanya kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, dengan situasi yang ada, ya, kita harus benar-benar menjaga hati kita. 1 Korintus 4 ayat 5b juga mengatakan apa? Katakan akan tiba waktunya di mana Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, akan tiba waktunya Bapak Ibu. Ya, Allah akan menerangi, ya, apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GBI House of Hope yang ada di Petukangan, mari di tahun 2021 ini, ya, kita memperbaharui komitmen kita, ya, sehingga kita menjadi jemaat-jemaat, bukan jemaat-jemaat yang biasa lagi menghadapi situasi ke depan ini. Kita tidak tahu badai itu seperti kapan akan berakhir, badai itu kapan akan selesai, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Karena apa? Dari hati terpancar kehidupan. Sekali lagi, dari hati terpancar kehidupan kita, ya. Hasil atau buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, ya. Dalam kehidupan kita mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja, ya. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada dalamnya menentukan buah seperti apa. Ini sangat menentukan buah yang akan kita hasilkan, Bapak Ibu. Tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Haleluya, ya. Sehingga kita menjadi gereja atau jemaat yang berintegritas sesuai dengan visi dari gembala sidang kita. Tahun ini tahun the year of integrity. Integritas kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Orang-orang kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus punya integritas hari-hari ini Bapak Ibu. Ya. Poin yang kedua, ya. Mengalami mata hati yang diterangi seseorang terlebih dahulu harus menerima dan percaya akan Injil, percaya akan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus mendiami hatinya. Ya. Roh Kudus yang mendiami inilah akan membuat mata hati kita semua diterangi. Diterangi oleh apa? Diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Makanya gembala kita sering mengingatkan kita, baca firman. Supaya apa? Kita, ya, diterangi dengan hal-hal yang positif. Ya. Bukankah kita juga sedang masuk Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir? Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayo, ya, biar kita mengalami mata hati kita bisa diterangi, ya, ya, akan firman Tuhan. Kita harus baca, tidak ada lain Bapak. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, ya. Yang ketiga, kenapa hati kita harus diterangi? Orang kita tidak cukup berhenti pada penerimaan Injil, tidak cukup terima Injil dan pengakuannya, terima Yesus, ya. Ya, perlu mengenal lebih dalam lagi, ya. Dan memerlukan Roh Kudus sebagai penolong yang akan memampukan kita semua, memampukan Bapak Ibu dan saya untuk mengerti hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita memiliki kehidupan yang berpadanan dengan anugerah yang akan disediakan Tuhan. Ya. Bukankah gereja sudah menyediakan fasilitas-fasilitas, ya, supaya kita mengenal Allah lebih dalam? Apa? Ya, ada KOL, ada KOM 100, KOM 200, ya, sebagai prajurit-prajurit Allah, ya. Ambil bagian. Gereja sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas itu, ya. Kita yang harus inisiatif, Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang inisiatif. Kita yang harus inisiatif, Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Kita menjadi dewasa secara rohani.
punya integritas sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya. Yang keempat, ya, mata hati yang diterangi diperlukan agar bertumbuh dalam 3 hal ini. Mata hati yang diterangi, kita harus bertumbuh apa? Dalam hal pengetahuan kita. Tadi itu belajar. Ya, belajar firman Tuhan. Banyak buku-buku. Ya. Banyak lewat media-media online semua. Ya, supaya apa? Pengharapan akan panggilan, ya, kekayaan kemuliaan warisan orang-orang kudus dan kebesaran yang luar biasa dari kekuatan kuasa Allah bagi orang-orang percaya. Sehingga timbul iman itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Ya. Sehingga pengharapan akan panggilan itu kita benar-benar yakin, mantap kita ikut Yesus. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 katakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Betapa kayanya loh. Ya. Allah yang kita sembah. Ya. Betapa mulianya rahasia itu. Ya. Kristus yang ada di tengah-tengah kita, yang ada dalam hati kita, ya, dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, kita nggak usah ragu, kita harus yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya mau bilang kekayaan dunia, kehormatan manusia dan segala keinginan dapat diperoleh manusia di bumi ini tidak ada artinya jika dibanding dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, nggak bisa dibandingkan, ya, dengan pengharapan kita dalam Tuhan. Wah, jauh, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan apa yang kita baca tadi dalam Kolose. Ya, betapa kayanya loh pengharapan akan kemuliaan. Ya, ini yang membuat saya kuat hari-hari ini, Bapak Ibu, dalam menghadapi hari-hari, minggu lepas minggu ini, ya. Karena saya tahu Allah yang saya sembah, Allah yang saya ikuti, ya, sanggup dan terus memberkati saya. Nah, sampai dengan hari ini Tuhan terus pelihara, kami tidak kekurangan, ya. Terus ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami. Ya. Amin. Ini yang saya rindu Jemaat GB House of Hope. Ya. Rumah pengharapan. Ya. Bukan cuma hanya rumah pengharapannya, tapi kita harus yakin itu. Ya. Kita adalah rumah pengharapan itu. Kristus ada di dalam. Ya. Ya, saya mau bilang pengharapan dalam Tuhan itu memiliki pengaruh yang sangat tua dalam kehidupan orang percaya. Sangat-sangat kuat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Percaya. Ya. Rasul Paulus aja mengatakan seperti itu pada zamannya, bahwa dia rela mengalami penderitaan. Demi apa? Demi pengharapan yang ada padanya. Ya. Amin, Bapak Ibu. Saya mau bilang, pengharapan itu memberikan optimis yang tidak terbatas dan luar biasa. Oh, haleluya. Ya. Tidak ada optimisme hidup dalam kehidupan ini dalam menatap hari esok selain pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, makanya saya bergairah membawakan khotbah saya pagi hari ini. Supaya kita semua sama-sama, saya rindu juga jemaat Tuhan yang ada di tangan boleh bergairah dengan Tuhan, punya pengharapan dengan Tuhan, punya optimisme di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, di tengah-tengah situasi krisis ekonomi saat ini. Ya.
pengharapan dalam panggilannya, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5, kalau kita taruh pengharapan kita, ya, pengharapan tidak mengecewakan Bapak Ibu. Percaya saya, ya, dan percaya pada firman Tuhan pastinya, ya. Nah itu saya aminkan Bapak Ibu, ya, saya percaya dengan seyakin-yakinnya. Wah, ya, mau apa lagi? Nggak ada Bapak Ibu yang sanggup menolong kita. Ya, dunia tidak dapat menjanjikan, ya. Hanya Yesus, ya, satu-satunya yang dapat memberikan jawaban akan semua permasalahan kita. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, ya, menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar selama-lamanya, ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kita terus terus labuhkan pengharapan kita hanya Yesus, ya. Supaya apa? Jiwa dan hati kita tidak akan terombang-ambing oleh gelora, ombak badai kehidupan akan kita lalui, yang akan selalu menerpa kehidupan kita hari-hari ini, ya. Bukan kita semua mengalami itu kan Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya Tuhan terus pelihara kita kan sampai dengan pagi hari ini, ya. Tuhan terus jaga kita sampai dengan bulan ini, mengakhiri bulan Januari ini, ya. Tuhan terus pelihara kita, jaga kita, supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan, ya, ombak dan badai kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya, ya. Saya selalu teringat apa biasa yang khotbah gembala kita Pak Susilo, bahwa dia tidak pernah melihat laut itu, ombak itu berhenti, ya. Pasti ombak itu selalu ada, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita selalu akan mengalami gelombang, badai, apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan, ya, kita percaya, ya, Tuhan akan terus jaga kita, lindungi kita, dan berkati kita, ya. Masalahnya begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Lari dari Tuhan, lari dari gereja, nggak ada kul-kulan, nggak ada ibadah-ibadah, ya. Dengan berbagai masalah, sakit penyakit, kesulitan, ya, masalah keuangan, masalah keluarga, ya. Kami justru di saat-saat sekarang ini beberapa mengalami melayani jemaat-jemaat kita mengalami pressure, tekanan, rumah tangga, ya. Dan macam-macam lagi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita butuh pengharapan itu, ya, yang membuat hati kita kuat, hati kita, ya, tenang dalam menghadapi badai gelombang ini, ya. Saya mau bilang, selain Tuhan di dunia ini tidak ada tempat, ya. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan. Dunia tidak menjanjikan pengharapan. Hanya Yesus yang dapat memberikan pengharapan itu, keyakinan itu, jaminan itu Bapak Ibu. Haleluya, ya. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita perlu masuk dalam keintiman yang lebih lagi hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mengerti situasi dan kondisi kita masing-masing, kondisi Bapak Ibu hari-hari ini, ya. Dalam situasi-situasi pandemi ini, dalam situasi, ya,
krisis ekonomi yang melanda bangsa kita. Bukan cuma bangsa kita, bangsa-bangsa juga mengalami hal yang sama. Ya. Tapi saya mau bilang, kalau kita percaya Tuhan, masih ada harapan. Ya. Masih ada harapan di dalam Yesus. Ya. Pasti ada jalan keluar. Ya. Hanya Yesus satu-satunya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, GBI of Hope Petukangan. Ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat bagi kita untuk menemukan pengharapan itu, Bapak Ibu. Makanya kita harus kejar, baca firman, rajin dalam ibadah, ya. Jangan lari. Ya. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa loh Bapak Ibu. Amin. Ya. Yeremia 29 ayat 11 ini. Tuhan mengatur yang rancangan dengan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah merencanakan semua itu. Semua itu masing-masing kita sudah direncanakan Tuhan. Ya. Sepanjang 2021 ini Tuhan sudah menyiapkan semua loh Bapak Ibu. Ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya percaya itu. Tuhan sudah menyiapkan semua rancangan terbaik untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, keluarga besar saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Ya. Haleluya. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti tadi, yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Ya. Amin. Ya. Jadi mari taruh pengharapan itu yang kuat. Ya. Supaya apa kita? Jiwa kita tenang, hati kita tenang hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita di luar itu, aduh. Bapak Ibu, saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di Petukangan. Ya. Kita harus kuat hari-hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita harus berkomitmen di tahun 2021 ini. Di tahun integritas, ya, supaya kita menjadi jemaat yang berintegritas, ya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya, ya. Jadi mari kita taruh pengharapan itu, bangun iman kita, ya, sebagai sauh atau jangkar yang kuat, ya. Kita ini saya analogikan kita sebagai kapal bahtera yang sedang berlayar hari-hari ini di tengah laut, ya, kehidupan kita hari-hari ini. Ya. Kita butuh pengharapan itu, kita butuh jangkar itu. Ya. Agar apa? Untuk menuntun kita, untuk membawa kita. Ya. Supaya apa? Kita kuat, tahan menghadapi gelombang atau badai. Ya. Angin kencang sekalipun. Ya. Sehingga kita apa? Pada saat kita berlabuh, kita aman. Ya. Tidak akan diombang-ambingkan. Ya. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi, pengharapan sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah situasi sekarang ini, mari kita taruh pengharapan kita. Terus dalam Tuhan. Taruh semua itu. Tuhan, aku percaya Tuhan akan janji-janjimu Tuhan. Kau pasti akan memberkati. Kita melepaskan benih-benih yang baik dalam kehidupan kita, dalam perbendaharaan kata-kata kita Bapak Ibu. Ya, kita jangan mengutuk diri kita sendiri. Ya,
Supaya apa? Benih itu tumbuh, aku pasti diberkati. Ya. Keluargaku pasti diberkati, anak-anakku pasti diberkati. Ya. Kan Tuhan sudah menjanjikan itu, Bapak Ibu. Ya. Di dalam kehidupan ini, ya, di dalam bahtera ini, ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan, selalu menjanjikan kehidupan yang tenang, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Tuhan, kita tidak pernah melihat tuh laut tenang, tidak ada ombak. Ya. Pasti ada riak-riak, pasti ada gelombang-gelombang. Ya. Kadang-kadang mengalami angin, badai. Wah. Nah, sewaktu-waktu bisa menerpa kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Apalagi hari-hari ini tuh, di tengah-tengah situasi pandemi, ya, yang kelihatannya semakin hari semakin, ya, meningkat, masuk ke angka 1 juta. Ya. Saya mengajak terus Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, mari terus kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan, ya, supaya mata hati kita diterangi, ya. Masuk dalam komunitas, jangan jauh dari komunitas. Ya. Kita perlu komunitas hari-hari ini yang sangat menopang kita, mendukung kita, mendoakan kita. Ya. Gereja sudah menyiapkan fasilitas itu, Bapak Ibu. Ya. Ada teman-teman kita yang selalu akan menopang, berdoa. Ya. Hari-hari ini kami melayani jemaat-jemaat Tuhan, anggota-anggota kami yang mengalami badai kehidupan, kena COVID, kena masalah krisis ekonomi. Ya. Kami ditelepon jam 3 subuh. Ya. Karena kondisi kesehatan orang tuanya makin menurun. Dan akhirnya apa? Dipanggil pulang Tuhan. Dan tidak bisa apa-apa. Ya. Karena positif COVID. Kita cuma bisa berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan. Karena semua keluarga ini positif. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, hari-hari ini, ya, kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita lebih intim lagi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada lain di luar itu. Aduh, kita, ya. Ibrani pasal 6 ayat 19 tadi kan, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman ketika sau itu ditambahkan hingga ke ruang maha suci di mana Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Ya. Pengharapan sau yang kuat. Ya. Amin, Bapak Ibu. Yesuslah batu yang kokoh. Ya. Yang bisa jadi tumpuan kita, tambatan kita, ya, aman, ya, bagi perjalanan rohani kita, bagi sauh kita untuk berpegang sehingga bahtera kehidupan kita tetap kuat, tetap terjaga, tetap aman, ya. Hanya Yesus, berpegang terus pada Yesus, pengharapan kita taruh. Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Saya mau bilang tuh, ya, saya mengalami benar-benar satu masa yang di level iman saya paling rendah, ya, di tahun-tahun 2000 awal, ya, karena krisis ekonomi sudah berlangsung sebelum pandemi, ya. Tapi bisa terus taruh iman, percaya kepada Tuhan, ya. Tidak lari dari persekutuan. Ya. Kejar Tuhan terus, cari Tuhan terus, baca firman terus. Ya. Itu yang membuat saya kuat, Bapak Ibu, sampai dengan hari ini. Ya. Puji Tuhan, terus Tuhan pelan-pelan memberkati. Bayangkan kita sebagai kepala rumah tangga, ya, menghidupi istri, menghidupi anak-anak kita dengan segala kebutuhan apapun materi. Ya. Kita nggak punya penghasilan apapun. Ya. Benar-benar Bapak Ibu, saya lalui semua itu.
Tapi puji Tuhan, karena saya taruh pengharapan saya kepada Tuhan. Pelan-pelan Tuhan bawa, Tuhan mulai pulihkan. Ya, walaupun ya belum kembali seperti semula, tapi saya tetap bersyukur. Tuhan baik, sangat baik sampai dengan hari ini. Ya. Nah, itu saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan. Ya. Kolose pasal 2, Bapak Ibu. Bukan, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita harus tetap di dalam Dia hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan kita. Encourage Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya, dan dibangun di atas Dia. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Untuk berakar kan kita harus tertanam, Bapak Ibu. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita harus tertanam. Ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus tertanam dalam satu tempat. Ya. Dan terus dibangun di atas Dia sebagai kepala gerejanya. Ya. Supaya kita apa? Kalau kita berakar, ya, tertanam dan berakar, akhirnya kan kita akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, iman kita bertumbuh. Ya. Kita jangan jadi gereja yang jalan-jalan akhirnya terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran. Ya. Hari ini kan begitu banyak, ya, ibadah kita ini sedikit, kita bisa pindah channel, ya, sesuka hati kita. Tapi itu apa membangun iman kita? Kembali kepada kita lagi, Bapak Ibu. Ya. Apa kita berakar? Ya, kembali kepada kita. Ya. Saya mau bilang, ya, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini, ya, kita terus berakar dalam Dia, tertanam dalam gereja lokal kita. Ya. Hanya dalam Yesus Kristus lah kita bisa berpegang dengan kuat dan aman. Hanya dalam Yesus, tidak ada lain. Karena Yesus adalah dasar yang kokoh, di mana kita akan menemukan pengharapan itu, janji-janji itu. Amen. Haleluya. Oh, luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, hanya dalam Yesus, enggak ada. Ya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 katakan apa? Apa ya Yesus apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, kepadaku huruf besar, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama. Percaya engkau akan hal ini? Ya. Percaya Bapak Ibu? Ya. Oh, saya percaya, sangat percaya, 1000%, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kehidupan ini begitu banyak tantangan. Hari-hari semakin ke depan ini tantangan hidup itu. Waduh, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, aduh, saya mau bilang, ya. Di hari-hari terakhir ini, ya, di akhir-akhir zaman ini, ya. Banyak tantangan akan, karena firman sudah bilang seperti itu, pada hari terakhir akan begitu banyak masa yang sukar, akan terjadi masa-masa yang sulit. Ya, jangan sampai itu membuat kita akhirnya jauh dari firman, jauh dari ibadah, jauh dari persekutuan. Ya. Jangan sampai arus globalisasi, modernisasi, ya, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Akhirnya apa membawa kita terseret dan terombang-ambing? Wah, tanpa akhirnya kita nggak punya arah. Kenapa kita tidak tertanam? Ya. Tidak berakar. Ya.
Firman Tuhan jelas mengatakan tadi kan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian lebih kuat. Ya, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian lebih kuat. Ya. Ada garansinya loh kita mengikuti Yesus. Ya. Dia adalah jaminan dari suatu perjanjian lebih kuat. Ya. Kita mau taruh pengharapan apa lagi? Mau kemana lagi? Hanya dalam Yesus loh Bapak Ibu. Ya. Ada jaminan yang kuat. Ya. Haleluya. Wah. Mari Bapak Ibu, ya. Saya mau bilang kalau kita tidak hidup kita, ya, nakoda kita, perahu kita, bahtera kita berlayar tanpa pengharapan, kita akan sia-sia, diombang-ambingkan oleh badai, gelombang hari-hari ini Bapak Ibu. Hah? Kalau kita tidak punya pengharapan akan membuat kita gampang kecewa. Akhirnya membuat apa Bapak Ibu? Membuat kita kecewa. Nyalakan Tuhan, nyalakan gereja, nyalakan. Ya. Nggak ada gereja-gerejaan lagi. Ya. Jadi mari terus Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, taruh pengharapanmu. Ya. Isi hati kita senantiasa dengan firman Tuhan, ya, supaya kita diterangi apa yang Efesus tadi bilang. Ya, hari-hari masa-masa di tahun dimensi yang baru, saya mau bilang itu Tuhan sedang berurusan pada pribadi demi pribadi gerejanya. Tuhan sedang menerangi hati kita. Ya, Tuhan sedang membawa berurusan dengan gerejanya. Untuk apa? Supaya gereja semakin kudus, ya, semakin tak bercacat. Ya. Tuhan sedang memanggil gerejanya. Ya, kita tetap bersyukur semua untuk apa yang kita alami lewat pandemi sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Ya. Karena di tengah-tengah pandemi itu, ya, pengharapan kita, iman kita, ya, bisa semakin kuat. Sebab ini yang saya alami loh Bapak Ibu. Ya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, mari terus taruh pengharapan kita. Tambatkan pengharapan kita kepada Kristus, Sang Imam besar itu. Ya. Dia mampu membuat kita kuat untuk mengarungi bahtera kehidupan kita, melewati samudra kehidupan kita yang tidak akan ada batasnya kan gitu ya. Ya. Sepanjang 2021 ini, tapi kita menaruh pengharapan kita bahwa 2021 ini di tahun integrity ini, tahun integritas ini, Tuhan pasti akan berkati kita. Hidup kita lebih baik dari tahun 2020. Ya. Saya tahu, ya, sebagian kita pasti sedang berada dalam badai, gelombang, ya. Macam-macam pasti kita alami. Tapi kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, pengharapan tidak akan mengecewakan loh Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, ya, maka jiwa dan roh kita akan senantiasa kuat dan aman dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Perjalanan kita sepanjang 2021 ini. Ya. 2 Korintus 4 ayat 6 katakan. Ya, Bapak Ibu boleh buka 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Dari dalam gelap akan terbit terang. Percaya Bapak Ibu? Ya. Itu kan tinggal pengharapan kita aja, taruh iman kita. Kita yakin nggak? Ya. Di dalam situasi pandemi ini, krisis ekonomi ini, di dalam kegelapan ini pasti akan terbit terang itu. Ya. Saya yang ini, ya amin. Kalau saya amin nih. Ya. Maka Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus ya, taruh pengharapan kita jauh lebih dalam lagi hari-hari ini Tuhan. Ruang Maha Kudus Tuhan masuk lebih dalam Bapak Ibu hari-hari ini ya. Di mana Yesus bertahta, di mana Yesus ada ya. Dia sedang menanti-nantikan kita ya, masuk dalam keintiman yang lebih lagi hari-hari ini Bapak ya. Karena hanya dalam Dia kita punya pengharapan, di dalam Yesus kita punya kekuatan, damai sejahtera, sukacita ya. Di tengah-tengah situasi badai ini, di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah situasi krisis ekonomi ini ya. Mari terus tambatkan pengharapan kita ya. Haleluya ya. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GBI, Rumah Pengharapan, GBI Hope, Petukangan, saya mengajak ya, kita semua ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya di dalam Efesus 1 ayat 18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Dengan cara apa? Mengenal Dia lebih dalam lagi. Datang kepada Dia lebih intim lagi. Ya, supaya kita mengerti pengharapan. Ya. Apa yang terkandung dalam panggilannya Bapak Ibu. Wah, betapa kaya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Saya amini Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sepakat dengan saya pagi hari ini. Dalam Bapak Ibu sedang menonton menyaksikan siaran ini ya. Amin ya. Mari semangat dalam Tuhan di tahun integritas ini ya. Kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan ya. Menjadi murid-murid Tuhan yang punya integritas ya. Sehingga kita menjadi teladan buat keluarga kita, buat orang yang ada sekeliling kita. Itu melakukan amanat agung, menjadi saksi Kristus ya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita harus bangkit Bapak Ibu. Bangkit hari-hari ini gereja Tuhan ya. Kita jangan di tengah-tengah situasi justru kita melempem roh kita, spirit kita, gairah kita dengan Tuhan. Enggak, kita harus bangkitkan itu. Ya, jadi pelaku-pelaku firman, jadi saksi-saksi Kristus. Ya. Melakukan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Kenapa yang visi Tuhan lewat gembala sidang kita? Ya. Terjadi penuhan jiwa besar-besaran hari-hari. Tapi kalau kita nggak punya spirit, kita punya gairah, kita tidak punya gairah, kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita mau melakukan penuhan jiwa besar-besaran Bapak Ibu? Saya mengajak jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di GBI House of Hope, Petukangan, mari ya, kita sama-sama menjadikan mata hati kita semakin hari semakin terang ya. Sehingga pengharapan itu muncul. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Tetap semangat terus dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.